wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosanila Melisa Putri, NIM 2330307014. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu Etika Politik, yang dimana untuk memenuhi tugas akhir di semester 3 ini oleh dosen saya, yaitu Bapak Mahmuda M. Sos. Di dalam video ini saya akan melaksanakan observasi ke salah satu nagari yang ada di tanah datar Batu Sangkar, Sumatera Barat, yaitu Nagari Cubada. Di dalam video ini saya akan menanyakan apa saja program-program yang telah dilaksanakan oleh wali nagari dan masyarakat di sana. Bagaimana kelanjutannya? Kita masuk saja ke sesi wawancara, yaitu oleh wali nagari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosanila Melisa Putri dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dari program studi Pemikiran Politik Islam, Pak. Saya semester 3 Pemikiran Politik Islam. Di sini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Etika Politik, Pak. Etika Politik. Sebelumnya Bapak boleh perkenalkan diri dulu. Oke, nama Anggarno, saya wali nagari Cubada. Jadi saya manggilnya Pak Angger. Pak Angger. Boleh juga boleh. Pak Wati. Nah, sebelumnya Pak, kalau boleh tahu apa saja program nagari yang telah dilaksanakan di masyarakat ini, Pak? Program nagari 2024. Yep. Kita bagi ada dua, pertama fisik dan non fisik. Fisik dan non fisik. Kalau fisik bangun jalan, bangun irigasi, bangun jalan lingkar, jalan usaha tani. Kalau pemberdayaan kita ada pelatihan. Masyarakat. Setelah itu ada pemberian bantuan BLT, ini juga tentang bantuan pada stunting. Yang terakhir kita lakukan pelatihan ketahanan pangan tentang tanaman bawang merah. Dalam hal program nagari tersebut dilaksanakan semua masyarakat, Pak? Seluruh stakeholdernya. Pertama, kalau pelatihan otomatis mereka yang sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk pertanian ya mereka yang anggota petani. Kalau mereka saya menyediakan rumah kreatif, jadi saya berdayakan mahasiswa atau yang alumni mahasiswa yang tidak bekerja, penganggur, saya berdayakan untuk bisa mengabdi di nagari. Gitu. Sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Setiap program yang terjalan itu Pak, dananya dari mana, Pak? Ada dua, pertama dana desa, yang kedua dana ADN. Tapi yang paling banyak adalah dana desa yang diberikan oleh pusat ke pemerintahan daerah. Kira-kira anggarannya berapa, Pak? Yang mana ya? Dari dana desa anggarannya berapa? Dana desa kita 1,1 miliar. 1,1 M ya, Pak. Kalau ADN, Pak? Dan saya 697 juta. Dan kemarin dapat reward 132 juta. Kalau setiap program yang telah terlaksanakan tuh Pak, penanggung jawabnya siapa, Pak? Penanggung jawab kegiatan mulai dari sebelum kegiatan dan pasca kegiatan itu dibagi kegiatan itu sesuai dengan KAUR dan KASI yang ada. Dalam pelaksanaannya namanya PPKN. Siapa yang menjalankan program nagari itu, Pak? Khususnya pembangunan yang berbentuk fisik tuh kayak jalan ya, berbentuk fisik ya, Pak? Yang melakukan. Yang melakukannya. Sama sekali asal sebuah program itu kita tampung aspirasi dari masyarakat. Aspirasi. Kita lakukan musyawarah jorong. Setelah itu musyawarah jorong kita tuangkanlah nanti dalam bentuk musyawarah nagari. Setelah itu ada namanya musrembang. Musrembang tersebut seluruh masyarakat yang punya keinginan pembangunan jalan itu disampaikan di situ. Setelah itu diprioritaskan dalam rapat tersebut. Melakukannya itu adalah memang kalau ke dana desa itu memang diharapkan seluruh masyarakat itu dalam pengerjaannya kita swakelola. Kita tidak pihak ketiga kan, tapi dahulukan masyarakat yang ada di nagari tersebut bentuk pekerjanya, baik itu nanti teknisnya, baik itu nanti yang perencananya, memang memberdayakan seluruh masyarakat yang ada di nagari. Kalau kita hanya pengawasi, setelah itu memfasilitasi anggaran, nanti diawasi kinerja kita oleh BPRN,
di BPRN nanti menanyakan tentang evaluasinya pengerjaan jalan tersebut mulai dari 0%, 40%, 60 sampai 100% itu diawasi oleh TPK. TPK. Teknis pelaksana. Kalau bentuk model program Nagari yang dilaksanakan sejauh ini apa, Pak? Sejauh ini ya saya bilang tadi ada yang fisik, ada yang non fisik. Yang mana ya? Kalau yang fisik tuh di sekitar sini ada, Pak? Ada. Di daerah mana, Pak? Ini dekat sini. Kalau irigasi kita ke sawah. Kalau jalan usaha tani kita di dekat sawah. Saya bangun jalan usaha tani. Kalau non fisik pelatihan. Ini pelatihan. Nah, jadi bentuk fisiknya atau gimana? Iya, bentuk fisik jalan yang itu yang di bagian daerah mana, Pak? Kedua jorong, saya punya 2 jorong. 2 jorong. Ya. Makanya di seluruh jorong, 1 jorong nanti dalam anggaran itu contohnya irigasinya ada 4, kita bagi 2 lah. Ini irigasinya 2, di sini 2. Di belakang ini ada sawah ya, Pak? Banyak. Yang ada jalan setapak itu, Pak? Banyak. Itu pembangunan dari program Nagari. Bapak? Ya, tahun 2019 dan 2020 sebelum saya jadi wali itu. Oh, itu sebelum. Nah. Oke. Apa? Kira itu yang selanjutnya, Pak, sampai kapan waktu pelaksanaan pembangunan itu dilaksanakan? Terhitung 1 tahun. 1 tahun anggaran harus selesai seluruh program. Bukan selesai ininya, bukan selesai jalannya, tapi seluruh anggarannya contohnya kita anggarkan 1 juta. 1 juta itu 50 meter atau 60 meter gitu lah. Setahun ya, Pak? Setahun. 1 tahun anggaran gitu. Kira-kira Pak ada nggak manfaat yang diterima masyarakat dalam program itu, Pak? Kayak yang dari fisik sama yang non fisik itu. Fokusnya ke masyarakat aja nanti. Ya kalau di Bapak ada nggak kira-kira? Kalau saya sebagai masyarakat sebenarnya bermanfaat ya. Kira-kira apa, Pak, tantangan dalam pelaksanaan pembangunan selama program itu berjalan, Pak, baik masyarakat apapun pihak dari Bapak? Ada beberapa tantangan. Pertama sekali memang anggaran. Keterbatasan anggaran itu sangat-sangat pengaruh. Yang kedua adalah tentang meraih partisipasi masyarakat sebanyak mungkin. Karena gini, kita pengennya itu kan swakelola. Misalnya goro nih, kita mau melakukan jalan tapi kita goro bareng-bareng sama-sama. Kadang-kadang masyarakat kita nggak bisa dia goro, karena dia mencari uang juga kan, mencari ekonomi keluarga. Jadi tidak semua bisa kita menampung seluruh partisipasi masyarakat itu sangat sulit. Susah ya, Pak. Karena faktor-faktor tertentu juga. Jadi setelah berhasilnya program-program itu gimana cara Bapak mengajak masyarakat untuk kontribusi, Pak? Sejauh kita bisa ajak, kita ajak. Sejauh mereka nggak bisa kita ajak dan dengan alasan ekonomi, dengan alasan waktu, dengan alasan banyak pekerjaan, kita pun nggak memaksa. Menurut pandangan Bapak, apakah kegiatan pembangunan seperti ini diteruskan, dilanjutkan, atau perlu dipertimbangkan lagi, Pak, untuk kedepannya? Kalau pembangunan itu kan memang kewajiban kita di Nagari membangun, karena salah satu saya disumpah menjadi wali Nagari itu adalah mengayomi dan juga menjaga Nagari. Khusus membangun itu memang pembangunan ini tidak bisa hanya sekedar tidak berkelanjutan, sesuai dengan sampaikan oleh Pak Presiden Prabowo pun dalam sambutan mereka sampaikan pembangunan itu sifatnya kontinuitas, berkelanjutan dan berteknologi maju. Jadi mau nggak mau harus dilanjutkan. Demikianlah hasil observasi yang saya tampilkan. Semoga menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Rosanila Melisa Putri, pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyebutan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.